kalau ternyata internetku putus-putus. Karena ini aku posisinya di Klaten, jadi internet di sini kadang ketika meeting suka bermasalah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya yang datang. Halo, selamat datang lagi. Yang belum tadi sempat aku sapa. Thank you so much sudah hadir di sesi ini. Dan malam ini kemarin dapat pesan gitu ya dari Sandi Nation, karena setiap SEA, teman-teman yang mungkin udah apply SEA, daftar SEA masih dalam tahap seleksi kalau nggak salah, habis interview nanti ada another selection lagi gitu ya. Tetap semangat, semoga lolos gitu ya. Jadi setiap SEA ini mereka dapat kesempatan untuk sharing kayak gini. Nah ini aku dapat kesempatan untuk sharing, judulnya adalah masih muda, punya usaha, lalu gimana caranya. Aku nggak akan cerita banyak masih muda punya usahanya, tapi aku coba share ke teman-teman lebih ke gimana caranya yang aku pakai. Semoga teman-teman bisa bisa pakai juga nanti ya. Next, Mas Jaswan. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan, mungkin teman-teman yang baru pertama kali, literally pertama kali ketemu sama aku masih 24 tahun, that's why masih bisa masuk ke SIA. Lahir besar di Klaten, Jawa Tengah. Dari SD, SMP, lalu aku lanjut lanjut kuliah, lanjut sekolah di SMK, itu SMK Negeri 2 Klaten, aku ambil jurusannya Teknik Komputer Jaringan. Jadi aku dari anak SMK yang memang dari SMK udah punya bekal technical skills gitu ya di sekolahnya gitu. Lalu aku dapat kesempatan buat ngelanjutin sekolahnya di UGM, sekolah di UGM, jurusannya masih nyambung, masih di technical skills gitu. Di area network engineering, kalau teman-teman tahu aplikasi itu bisa berjalan, biasanya teman-teman pakai GoPay, pakai Tokopedia gitu ya. Aplikasinya running, itu biar diakses banyak, oke. Oke, biar aplikasi si GoPay itu Tokopedia tadi running, diakses berjuta-juta orang berhasil, itu yang saya pelajari di sana. Jadi di area server biar scalable gitu ya. Lalu aku lanjutkan pendidikan itu di UGM, dan di UGM ternyata beda. Yang awalnya 2 tahun pertama fokus ke engineering, lalu di 2 tahun kedua, 2 tahun terakhir itu aku mulai fokus ke area produk dan area bisnis gitu. Jadi singkatnya, aku ini masih 24 tahun, lalu sekolahnya di area engineering, teknik, kemudian suka ke produk, jadi dari teknik beneran teknikal, nggak tahu cara bikin produknya gimana, lalu pindah ke produk. Kalau orang mau bikin produk tuh gimana sih yang disukai sama market gitu ya, dipakai, bermanfaat, segala macam gitu. Setelah dari produk, lebih suka lagi ke area bisnis. Nah ini yang mau kita banyak bahas, bukan di engineering-nya, bukan di produknya, tapi di bisnisnya di kesempatan kali ini. Lalu saat ini aku dapat amanah juga sebagai Chief Operation Officer gitu ya di Instadoc gitu. Basically kalau teman-teman tahu bisnis ada 3 kan, ada produk, ada marketing, sama ada operation. Nah aku saat ini ngelit di 2 tempat, di produk sama operations-nya di Instadoc gitu. Marketingnya itu partner aku yang memang spesialis di sana. Oke, next Mas Jaswan ya. Nanti kalau teman-teman mau connect lebih jauh bisa kunjungi website aku gitu ya. Nanti di sana ada yang bisa dibaca gitu. Oke, terus pertanyaannya mengapa memulai bisnis gitu ya? Kenapa akhirnya aku interest untuk coba mulai bisnis adalah mindset dari kecil gitu. Pertama risknya mindset dari kecil. Kenapa mindset dari kecil? Karena setiap Oke, mindset-nya dari kecil, kemudian aku dari Klaten, orang-orang di desa sini dia akan expect anak-anaknya itu jadi pegawai negeri sipil gitu ya. Ketika mereka jadi PNS maka dia akan bangga banget orang tua dan tetangga-tetangganya. Tapi ketika orang tua ataupun simbahku gitu, nenekku mendoakan menjadi itu, sometimes aku menolak, aku nggak mau jadi PNS gitu, mungkin karena ngelihat kaku apa segala macam itu nggak suka di sana. Jadi pertama risknya kenapa memulai bisnis dari kecil, yaitu emang mindset-nya dari sana gitu. Sorry back sebelumnya ya. Nah, lalu yang kedua adalah ngelihat orang tua gitu. Orang tua aku kedua-duanya, bapak sama ibu itu adalah pengusaha. Jadi setiap hari dari kecil tuh SD itu sempat bantuin jualan pupuk, ngelayani pelanggan gitu ya. Orang beli apa, beli obat apa segala macam itu di SD, SMP mungkin ya masih banyak bantuin, tapi di SMK ke atas mungkin udah banyak membantu. Jadi satu keinginan dari interest pribadi gitu ya, mungkin tuh secara tidak sadar alam bawah sadarnya karena ngelihat orang tua yang jadi pengusaha kayaknya lebih enak dari pengusaha gitu ya.
meskipun nggak ada hari liburnya, tapi lebih fleksibel untuk ngatur segala macamnya gitu. Sama yang ketiga adalah ini nggak ada opsi lain. Kenapa aku bilang nggak ada opsi lain? Karena coba next slide Mas Jaswan ya. Oke, kenapa nggak ada opsi lain? Karena dari SMK, ketika teman-temanku, jadi SMK aku 4 tahun teman-teman, SMK 4 tahun, lalu 3 tahun belajar, 1 tahun magang gitu ya. Ketika teman-teman magang, itu aku sama temanku malah bikin usaha, namanya Goni Sinau gitu ya. Goni Sinau ini basically dulu di 2018 itu training center gitu ya. Orang kalau mau belajar IT ke tempat ini gitu, di Klaten, di Jogja, sama Surabaya. Dulu sempat di 3 daerah itu, untuk ngebantuin gitu. Jadi kurang lebih ada 1000-an orang offline training dulu yang pernah di training lewat Singoni Sinau ini gitu. Jadi dari kecil, dari SMK emang udah mulai bisnis gitu. Dikala teman-temanku pada magang di perusahaan apa segala macam. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kuliah itu masih sama. Meskipun aku di kuliah sempat kerja, kerja ke perusahaan orang maksudnya, tapi endingnya di semester 7 itu bikin usaha lagi. Itu namanya Nusa Demi gitu ya. Jadi Ngoni Sinau, singkat cerita Ngoni Sinau ini ketika COVID itu bangkrut, akhirnya kita tutup gitu ya. Habis pindah ke Jogja kita tutup karena COVID nggak bisa adaptasi. Lalu muncul Nusa Demi lagi 3 atau 2 tahun kemudian. Dan di sana di Nusa Demi sama. Di semester 7 aku running 1 tahun, habis itu udah sempat growing team dan lain-lain, dapat funding lalala, tapi akhirnya gagal lagi. Karena produk yang dibikin nggak sesuai sama kebutuhan market gitu ya. Dan di sana udah bikin bisnis 2 kali, dua-duanya nggak sustain, atau mungkin nggak gagal tapi nggak sustain gitu ya. Nggak bertahan lama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, itu nggak kayak gitu. Jadi di posisi itu coba balik lagi ke slide sebelumnya, Mas Jaswan ya. Eh, ketika di posisi itu, maka jawabannya nggak ada opsi lain. Aku kalau mau kerja, skills aku tuh bukan seorang skill spesialis. Jadi aku nggak bisa ngoding cepat, keren gitu, nggak bisa. Atau mungkin bisa, tapi di compare sama teman-teman yang lain, yang udah terjun kerja, pasti kalah. Ketika usia udah 22, 23, udah nggak bisa tuh di sana gitu. Jadi sebenarnya kenapa kalau orang tanya, kenapa mulai bisnis, basically aku mulai bisnis, habis itu 2 gagal, mau nggak mau harus mulai lagi bisnis gitu. Karena kalau mau kerja, mungkin skill set yang aku punya dengan range experience yang dimiliki ke perusahaan tuh udah nggak nyambung. Mungkin perusahaan expect-nya apa, aku expect-nya apa. Jadi nggak ada opsi lain selain aku harus mulai bisnis lagi. Jadi begitu ceritanya. Jadi aku nggak sok-sokan ngide apa segala macam, tapi lebih ke karena kondisi udah bisnis 2 kali, lalu gagal dua-duanya, nggak sustain tahan 3, 4, 5 tahun, mau nggak mau harus bisnis lagi, apapun itu gitu ya. Akhirnya lanjut, next slide Mas Jaswan ya. Itu akhirnya aku gabung dan join sebagai business partner di Instadoc. Jadi ketika di Instadoc ini adalah Instadoc basically digital marketing agency, punya 3 service utama, itu branding. Kalau teman-teman sering kelihat branding gitu, ini tuh kita branding, kita ngelakuin marketing strategi, kita ngelakuin marketing activation. Ini mungkin terms-nya agak-agak mungkin awam gitu ya di telinga teman-teman barangkali, kecuali di jurusan bisnis atau marketing itu mungkin akan sangat relevan dengan ini gitu. Tapi itu yang dilayani di Instadoc, branding, marketing activation, sama marketing strategi. Lalu tadi aku belum, itu dilakukan ketika mungkin di semester 8 gitu ya, hampir lulus, belum selesai, masih skripsian, akhirnya bikin itu, join itu gitu. Nanti aku ceritain Instadoc-nya di belakang gitu. Nah, tadi aku belum sempat mention Nusa Demi. Kalau Nusa Demi itu apa? Basically ketika kemarin di COVID, startup baru naik banget, akhirnya bikin startup namanya Nusa Demi gitu. Basically dia marketplace guru. Kalau teman-teman ingat atau sempat dengar bahwa bahwa apa namanya Pak Nadiem Makarim dia punya program marketplace guru. Nah, mungkin di 2021 itu aku sama teman-teman bikin itu gitu, si marketplace guru gitu. Nanti aku coba cerita lebih banyak di sana gitu. Tapi that's the idea. Aku sampai sini dulu, aku mau sampaikan ke teman-teman bahwa aku mulai bisnis itu satu mungkin ada keinginan diri dan mungkin aku juga belum siap secara bisnis gitu ya. Tapi idenya adalah mulai bisnis itu kadang ini aku nggak sengaja gitu. Karena udah mulai gagal, nggak sustain bisnis yang pertama, kedua, mau nggak mau harus mulai bisnis, dan itu jalan buat karir. Karena butuh makan, apa segala macam kan. Jadi itunya. Terus kalau bisa apa yang dilakukan, ya tiga itu. Goni Sinau,
Demi sama Instadoc. Kita akan kupas satu-satu gimana, tapi nggak akan sedalam itu. Coba next Mas Jaswan ya. Yap. Oke. Ini aku mau masuk, kenapa akhirnya berani gitu ya, masih sekolah, kemudian pengalaman mungkin belum sebanyak itu, lalu kenapa akhirnya mau untuk mulai bisnis sejak dini. Satu, aku belum punya tanggung jawab. Kebetulan mungkin orang tuaku bisa dibilang datangnya dari ekonomi menengah gitu ya, tidak sebutuh itu juga, tapi tidak secukup itu juga. Jadi di menengah. Tapi makan apa setiap hari bisa tercukupi. Kadang-kadang jalan-jalan apa segala macam. Jadi aku belum punya tanggung jawab. Adikku masih kecil, kalau itu masih di SMP. Lalu orang tua masih settle, jadi masih bisa mandiri gitu. Aku belum supply apa segala macam. Jadi itu di usia muda ini aku belum punya tanggung jawab, belum menikah apa segala macam gitu ya. Jadi resikonya tuh kecil karena masih sendiri. Kalau sendiri ya udah nggak makan ya nggak makan gitu kan. Cari kerja gitu. Mau ngapain aja yang penting bisa dapat revenue, bisa dapat uang gitu. Itu satu reasonnya. Belum punya tanggung jawab. Yang kedua, itu aku sempat kerja, nanti ini mungkin tadi nggak diceritain di belakangnya, jadi aku di kuliah, semester 4, 5, 6 kali ya, mungkin setahun, 1,5 tahun gitu, aku sempat kerja remote sebagai product manager di salah satu startup. Kalau teman-teman sempat dengar 1000 startup digital, di tahun 2020 kali ya, 2020 atau 19 itu aku sempat pegang produknya selama setahun gitu, satu kali program dari berbagai provinsi gitu. Itu pengalamannya gitu, dan di sana dapat tabungan beberapa rupiah untuk bisa nih mau diapain duitnya nggak tahu juga. Yuk kita coba mulai bisnis gitu. Sama yang kedua punya skills. Karena kenapa bisa punya skills? Karena tadi aku sempat mention, aku datengin dari SMK, kuliah lagi engineering, jadi cukup kuat technical skills-nya. Terus punya pengalaman beberapa bekerja gitu ya, dan emang ikut beberapa aktivitas komunitas yang ngedukung aku untuk growing gitu. Jadi nggak punya tanggung jawab, masih diri sendiri doang, punya tabungan sedikit, sama punya skills yang bisa dijual gitu. That's why agak pede untuk bisa mulai bisnis. Sama alasan yang ketiga adalah kalau mau diundur lagi, nungguin setelah lulus, nungguin 2-3 tahun lagi, kemungkinan udah nggak senyaman itu posisinya ya, karena mungkin udah menikah, udah punya tanggung jawab, mungkin adik udah saatnya dibiayai segala macam gitu ya, macam-macam pikirannya, dan tanggungannya lebih besar. Aku sendiri mungkin pengeluarannya lebih besar daripada sekarang, dan dulu kan pasti lebih besar sekarang pengeluarannya gitu ya. Jadi ketika itu ditunda, maka nggak ada kesempatan lagi nih gitu. Jadi kalau teman-teman tanya, kenapa aku mulai bisnis dari kecil gitu? Satu, belum punya tanggung jawab. Kedua, punya tabungan dan skills. Yang ketiga, kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu. Kalau aku undur 5-10 tahun lagi, resikonya lebih gede. Jadi ini resiko lebih kecil gitu. Aku gagal bisa ngulangi lagi, kalian ngulangi lagi gitu. Next, Mas Jaswan ya. Oke, ini tadi intronya teman-teman biar kebayang. Jadi ketika aku cerita sharing gitu ke teman-teman bisa berimajinasi tadi aku ngomong apa gitu. Dan ini kita mau masuk gimana caranya kalau mau mulai bisnis. Teman-teman tadi masih mahasiswa, masih banyak waktu untuk belajar dan lain-lain gitu ya. Nah, ini aku mau sharing. Cuman sebelum mulai, aku ada satu video, tolong di play ya Mas Jaswan ya. Coba di next slide. Lalu coba di play dan di full screen Mas Jaswan ya. Ya, ini suaranya nggak? Oh, oke, suaranya masuk. Silakan didengerin dulu ya teman-teman. Ini 1,5 menit sampai 2 menit. Perkembangan teknologi yang semakin maju menciptakan persaingan digital di dunia. Di era revolusi industri 4.0, di mana internet, robot, dan kecerdasan buatan mulai menggantikan peran manusia, kegiatan industri, atau bahkan telah merambah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya membuktikan bahwa peran IT sangat berpengaruh. Untuk menciptakan teknologi digital tersebut, dibutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan IT yang cukup mendalam. Maka dari itu, hadirlah Gone Sinau. Gone Sinau merupakan startup yang bergerak di bidang IT project dan training center, terutama di bidang aplikasi, animasi, desain grafis, dan jaringan. Gone Sinau memiliki 3 bidang usaha, yaitu IT project, training center, dan juga sociopreneurship. Di bidang IT project, Gone Sinau memiliki branding design,
pembuatan aplikasi, pembuatan web, dan juga sysadmin atau network. Kemudian, di bidang training center, Gondisina memiliki professional training, training class, dan juga training online. Lalu di bidang sociopreneurship, Gondisina memiliki teaching to campus, training for student atau prakrim, dan juga pesantren IT. Gondisina sendiri pernah bekerja sama dengan Kaliber, Dinas Perhubungan, Direktorat Jenderal Pajak, Project.co.id, Gojek, dan lain-lain. Berikut beberapa event yang pernah diadakan oleh Gondisina. Okay, that's all for us. Thank you very much Oke, for di-skip your aja. attention. Don't forget to let's up and join us. Oke, balik ke slide ya, Mas Jaswan ya. Jadi teman-teman, ini video mungkin biar lebih kenal gitu sama Gondisinao. Bisnisnya udah nggak ada. Next slide aja Mas Jaswan. Ini aku cuman inget-inget ini memori gitu ya, 3 tahun lalu. Jadi video dibikin 3 tahun lalu, berarti aku masih kuliah gitu. Jadi itu adalah Gondisinao gitu, biar teman-teman kebayang sebenarnya aku tuh ngapain aja sebelumnya dan ngoceh di sini tuh tujuannya apa gitu. Aku coba next slide ya, Mas Jaswan. Ini di close dulu aja full screen-nya. Baru ke slide selanjutnya. Bisa nggak ya? Di pojok kanan bawah itu Mas, yang YouTube screen-nya di close dulu aja. Yap. Anyway, sambil nunggu Mas Jaswan untuk balik ke slide-nya, coba di close dulu Mas Jaswan, baru di slideshow ulang gitu ya, biar bisa full screen. Teman-teman boleh put di apa ya, di chat box kalau ada Perkembangan pertanyaan teknologi gitu yang ya. semakin maju. Coba itu di close dulu aja. Coba kalau ada button ESC Mas, dipencet ESC, nanti biar keluar di keyboardnya. Oke. Biar bisa balik ke next slide. Bisa nggak ya di close ESC gitu? Diklik dulu baru di ESC. Nah, oke. Sambil nunggu Mas Jaswanto untuk perisan lagi kembali ke slide, teman-teman, anyway boleh kalau mau tanya sesuatu di chat box, di share dulu aja, tapi nanti akan ada sesi khusus Q&A sama Kak Natalia di akhir ya. Tapi boleh kalau mau ditanyakan sekarang. Nggak bisa ya, Mas Jaswan ya? Oke. Atau mungkin aku coba share screen sendiri, Mas Jaswan. Sebentar. Wait. Sebenarnya, sorry teman-teman, ini ada technical issue. Aku akan coba share screen sendiri. Tapi tolong nanti kalau aku hilang, dikabarin. Ini sepertinya akan ada potensi hilang. Ini aku showing muncul ya. Mungkin Kak Natalia boleh dikonfirmasi muncul atau enggak biar aman. Bang, muncul. Siap, oke, perfect. Jadi ini kita lanjut teman-teman. Tadi callback dikit, itu adalah video tentang Gondisinao biar teman-teman kebayang apa gitu ya. Lalu ini aku menepati janji tadi yang sempat di-mention di awal, kalau mau mulai bisnis sejak dini, gimana caranya? Ini mungkin nggak kayak buku, nggak kayak mungkin yang disampaikan orang, tapi ini yang aku alami, lalu aku mau share ke teman-teman. Jadi di point of view-ku, selama mungkin 3, 4, 5 tahun terjun di area ini, kalau mau mulai bisnis cuma ada 2. Kalau nggak ikut orang, bikin punya sendiri. Simple ya. Jadi cuma 2. Teman-teman kalau saran, kalau teman-teman mau mulai bisnis, itu jangan sendirian. Lebih baik berame-rame gitu. Sarannya adalah minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Kenapa minimal 2 orang? Karena bisnis itu sulit, pusing, teman-teman jangan sendirian. Jadi kalau pusing, bisa ada teman yang dikasih curhat gitu ya. Kenapa 3 orang? 3 orang itu biasanya orang ketiga, dia akan punya another point of view, ngebikin keputusan teman-teman hari-hari bikin bisnis, itu akan ngejalanin bisnis gitu ya, itu akan lebih enak.
gitu ya. Jadi minimal saran aku boleh diambil boleh enggak, itu minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Boleh nggak 5? Boleh, silakan. Tapi nanti kalau teman-teman ambil 5, itu akan lebih lama keputusannya dan tidak disarankan gitu ya. Jadi rekomendasi aku adalah minimal 2 orang, biar kalau pusing itu teman-teman ada tempat cerita, dan 3 orang, biar orang ketiga bisa ngasih another point of view kalau 2 orang ini dia bertengkar tiap hari gitu. Bertengkar tuh dalam tanda kutip baik, yang nggak bacok-bacokan gitu, nggak, tapi lebih ke sharing pendapat gitu ya, adu pendapat gitu. Nah, saran aku adalah buat teman-teman yang tadi mahasiswa, pertama coba jangan mulai sendiri dulu, jangan tiba-tiba bikin punya bisnis sendiri, apalagi belum punya pengalaman kerja dan lain-lain gitu. Kalau mau dicoba silahkan, itu pasti path yang baik juga untuk nanti belajar akhirnya. Kayak aku adalah orang yang mulai bisnis sendiri dulu, baru ikut sama orang, baru nanti mungkin kedepannya akan mulai bisnis lagi sendiri gitu. Jadi boleh mau ambil jalan A dulu atau B. Tapi kalau mungkin boleh merekomendasikan, lebih baik ikut orang dulu dari kosong, masuk ke perusahaan atau jadi partneran sama orang yang udah lebih senior untuk bisa dapat banyak ilmu gitu ya. Baru nanti teman-teman bikin sendiri. Kalau udah ready, sok silakan coba lagi bikin sendiri. Dan sebisa mungkin nanti another topic lah, ngomongin finance-nya gimana, keuangan teman-teman sendiri gimana, tanggung jawab gimana. Tapi lebih baik, akan lebih enak ngejalaninnya, nggak terlalu ngos-ngosan. Teman-teman ikut orang dulu, setelah ikut orang mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, oke aku udah tahu nih kalau mau bikin produk gimana caranya, mau jualannya gimana caranya, ngomong sama orang gimana, nge-handle timnya gimana, kalau tim tiba-tiba dia punya ibunya qadarullah meninggal gitu, cara nge-treatnya gimana, dia punya adik-adiknya sakit, atau timnya punya bayi, dia harus nge-handle bayinya tapi ada pekerjaan, itu gimana, itu another things yang mungkin teman-teman akan alami gitu ya. Jadi saran aku adalah ikut orang dulu, orang yang cukup pintar, dipercaya pasti segala macam, baru setelah itu teman-teman bikin punya sendiri. Kalau mau bikin sendiri dulu boleh nggak? Boleh. Itu path yang memang enak juga, bikin sendiri, tahu end to end-nya, ribet, gagal, ikut orang lagi. That's fine gitu. Jadi sebenarnya ada 2 poin itu. Lalu contoh, ini aku yang bikin sendiri. Jadi Create Your Own itu adalah aku sama teman-teman Nusa Demi sama Goni Sinau, dua-duanya bikin sendiri sama temanku berdua gitu ya. Di Goni Sinau berdua, di Nusa Demi berlima gitu. Ini sangat ramai. Aku sama 5 temanku dari berbagai kampus, berbagai daerah kita bikin. Cuman ya tadi masalahnya, kalau berlima itu memutuskannya sulit. Ada satu keputusan kecil tapi harus tanya ke 5 orang. Itu lama banget gitu kan. Jadi itu learning lesson yang aku alami. Mungkin nggak boleh aku ulangi lagi gitu ya. Kalau teman-teman cobain berlima, lebih enak, modal lebih banyak, sok silahkan. Tapi itu kekurangannya berlima, tapi pasti ada kelebihannya juga gitu. Di Nusa Demi ini sempat dapat beberapa funding gitu ya, dari lokal, maksudnya dari kabupaten Klaten, dari kampus, dari Kemenparekraf, dari beberapa startup di luar negeri untuk ngebantu bikin produknya, ngebantu jualannya gitu. Soalnya mungkin tangible sama intangible-nya tuh lebih dari $20.000 gitu ya. Kalau dirupiahkan segitu gitu. Itu ketika bikin Nusa Demi di semester 7 sampai 8 tahun, Mei 2021 sampai Mei 2022 itu Nusa Demi. Cuman akhirnya close karena dapat bikin produk, jadi jualan mungkin nggak sekeren itu, punya traction, tapi akhirnya karena runway-nya habis, modalnya habis, nggak bisa jualan karena fundraise gitu gagal mulu, ditolak sama investor gitu. Nah, di Nusa Demi ini, meskipun bisnisnya nggak berlanjut, aku jadi punya banyak teman. Aku jadi tahu kalau hiring orang gimana, kalau bikin tim gimana, yang aku salahnya di mana, bikin produknya harusnya nggak boleh invest banyak-banyak dulu, bikin kecil dulu, dipakai orang segala macam gitu. Dan titik poinnya kenapa Nusa Demi agak keren gitu secara personal, secara bisnis mungkin cukup keren gitu ya, visinya segala macam, tapi secara personal akhirnya kita di mungkin akhir tahun 2022 ketemu sama Mas Razi Talib gitu. Kalau teman-teman tahu, Mas Razi Talib ini adalah mungkin yang mahasiswa sangat familiar dengan Revoyu gitu ya. Ketika dapat ads iklan Revoyu digital marketing warna kuning, itu orang di belakangnya yang bangun pertama kali itu dia. Dia punya ide segala macam dengan co-foundernya gitu. Tapi akhirnya kita ketemu sama dia, sempat ada diskusi tentunya ketika datang ke dia di Jogja. Dia datang dari Jakarta nemuin kita di Jogja gitu ya.
itu adalah ekspektasinya orang ini mau funding, cuman ternyata nggak cocok. Aku dapat masukan di sana, sebaiknya kamu A, B, C, D, E gitu ya, yang mungkin aku nggak bisa share di sini. Akhirnya, oke, kita berteman cukup baik gitu ya di Oke, kita cukup berteman baik. Aku belajar banyak dari beliau. Beliau udah mungkin 20 tahun lebih di area marketing. Dia bikin Zalora, dia bikin Stipe. Stipe kalau teman-teman tahu itu kayak Tinder. Dia bikin versi Indonesianya, akhirnya Stipe itu dibeli sama orang luar negeri, startup yang level Asia gitu ya. Itu di sana gitu. Nah, singkat cerita akhirnya kenal baik sama Mas Razi, belajar banyak sama dia, mulai tuh ditawarin, ini ada project ini, lo mau ikut nggak gitu ya. Gue temenan sama ini, itu lo coba ngobrol deh sama dia gimana gitu-gitu ya. Jadi ini adalah awal ketemu Mas Razi itu dari pitching juga. Aku pitching, dia jadi juri, akhirnya interest apa segala macam gitu ya. Jadi itu Nusa Demi dan flow ketemu sama Mas Razinya. Aku coba next. Nah, tadi dengan ketemu sama Mas Razi ini, akhirnya dia merekomendasikan, dia tahu strength aku di mana, lalu dia punya student di RevoU, namanya Hilda Ayuning Tias gitu ya. Dia ibu, anak 3 dari Bandung, tapi belajarnya Masya Allah, usianya mungkin 30 tahun ke atas, 35, 36 gitu ya, usia beliau Mbak Hilda ini. Lalu akhirnya Mas Razi menjodohkan aku sama Mbak Hilda. Jadi tadi aku kan mention ya, caranya adalah kalau nggak follow other people, create your own. Aku udah coba bikin create my own, tapi belum bisa berhasil, belum sustain. Akhirnya Mas Razi tahu aku strength-nya di mana, Mbak Hilda punya business marketing agency, kliennya baru 1-5 gitu ya, rata-rata saudara segala macam, dia jodohin lah kita berdua gitu, jodohin dalam tanda kutip bisnis gitu ya. Akhirnya kita ketemu ngobrol di Jogja, ngobrol mungkin di bulan Februari Maret, akhirnya April Mei coba kerja bareng dulu biar tahu ini orang cocok apa enggak. Akhirnya di bulan Mei awal Juni kita ketemu lagi di Jakarta, kita sepakat untuk mulai bisnis gitu ya, barang yang lebih gede gitu, namanya Instadoc. Memang dari dulu namanya Instadoc, dibikin sama Mbak Hilda, udah punya klien, udah punya tim 2-3 orang, akhirnya aku masuk di sana untuk ngegedein perusahaannya. Singkat cerita kita apa ya, mungkin kalau teman-teman bisnis bikin PT, bagi-bagi saham, tapi itu nggak matter. Lupakan itu dulu di tahap awal, fokus belajar dan lain-lain gitu. Akhirnya aku join di sana bareng-bareng dari Mei, April, Mei, lalu di bulan Juni kita step up untuk yuk coba seriusin, akad serius gitu ya, kerja bareng berdua sama suaminya dan segala macam. Akhirnya oke, Instadoc jalan gitu. Jadi yang mau aku share ke teman-teman adalah nggak apa-apa, dari ketika melepas Nusa Demi yang udah dibikin setahun, setiap hari kerja nggak ada libur, uang diinvest semuanya gagal atau nggak sustain, nggak jalan gitu tuh, itu emang sulit ya. Tapi mau nggak mau harus nge-let go. Nge-let go anak itu, anak Nusa Demi sama dengan bisnisnya Nusa Demi gitu ya. Di-let go dan akhirnya join Instadoc gitu, partnership bikin bisnis bareng Mbak Hilda gitu ya. Akhirnya kita bikin di sana, dan alhamdulillah sekarang mungkin aku nggak bisa cerita pengalaman banyak di Instadoc karena waktunya akan panjang banget. Tapi singkat cerita, ini kita berhasil bareng-bareng, nggak cuma kerjaanku, nggak kerjaan Mbak Hilda, tapi kerjaan seluruh anak Instadoc. Itu kita berhasil scale dari 5 orang, sampai sekarang kita punya 40-50 tim gitu ya. Mostly remote working dari berbagai daerah di Bandung, di Jakarta, Surabaya, Klaten, Semarang, Medan, macam-macam. Ada yang mostly kebanyakan di Bandung, Jakarta, daerah-daerah situ, Bekasi, gitu-gitu ya. Anak-anaknya dari sana, lalu kita udah 40-50 tim per hari ini, alhamdulillah masih jalan bisnisnya, dan semoga terus berkembang gitu ya. Sama satu mungkin yang aku cukup confidence buat nge-share adalah itu ada framework untuk nge-scale digital marketing agency gitu ya. Secara nggak sengaja, aku diskusi sama tim, tiba-tiba muncul ide, kenapa strukturnya nggak dibikin gini? Akhirnya ke bentuk struktur itu bisa di-scale gitu ya, untuk menerima beberapa klien, timnya tumbuh, dan performance-nya bagus gitu, secara digital, secara konten, engagement, reach, sales, apa segala macam, itu bisa di-compare, bisa bertanggung jawab gitu lah kalau kita dapat amanah. Jadi, itu ceritanya teman-teman. Yang awalnya, tadi kalau mau mulai bisnis, aku udah sempat cobain sendiri, nggak sustain, aku direkomendasikan, aku dapat mentor, Mas Razi dan Mbak Hilda, dua-duanya partner bisnis, dua-duanya mentor.
kita saling aku punya strength di mana sharing ke beliau, beliau punya strength banyak banget di mana beliau sharing ke aku. Aku sendiri belum bisa sama teman-teman, akhirnya ikut yang lebih senior untuk coba belajar dulu di sana gitu ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya kenapa Nanda cerita banyak banget di Nusa Demi sama di Instadog gitu ya? Karena aku mau share ke teman-teman, ini apa ya? Ini hopefully ini mau di kampus, mau di teman-teman sekolah, di pekerjaan pun teman-teman yang udah kerja harusnya bisa bisa dipakai gitu ya. Karena pattern-nya bakal sama. Ketika kita ngikut orang sedang masih muda, pengen belajar banyak, adalah coba posisikan diri kita sebagai mentee gitu ya. Selain jadi teman sebagai mentee, anggap orang yang lebih senior itu sebagai guru gitu. Lalu di sana ketika ada seseorang yang pengen belajar, ada orang yang mau ngajar dengan tulus dari hati dua-duanya gitu ya, maka biasanya di sana ada value exchange gitu ya. Tapi harapannya value exchange itu nggak mulu dari mentor ke mentee, atau let's say dari Mbak Hilda ke aku, atau dari Mas Razi ke aku. Harus ada sebaliknya, dari Nanda ke Mbak Hilda, dari Nanda ke Mas Razi. Gitu. Itu semua harus gitu. Nggak boleh satu arah doang value-nya. Value-nya harus dua arah. Kenapa nggak boleh satu arah doang? Kalau satu arah doang, teman-teman ketemu sama orang yang berpengalaman, pasti seminggu hilang. Kebayang nggak? Karena orang ini nggak bisa ngasih value value balik gitu ya, value exchange ke lawan bicaranya. Harus bisa dua-duanya. Kalau itu bisa dua-duanya dan nggak pakai hati berantem ya berantem, berkelahi ya berkelahi, dalam tanda kutip ya berkelahinya ya, ide apa segala macam argumen gitu boleh, tapi nggak boleh hard feeling pakai hati nanti apa gitu, nggak boleh gitu-gitu. Tapi idenya adalah ketika teman-teman sekarang nggak punya mentor, coba cari orang yang mungkin usianya agak jauh dikit sama teman-teman, atau pengalamannya agak jauh dikit dengan teman-teman, sesuai dengan teman-teman mau ngapain. Aku mau kuliah, aku mau cari beasiswa, cari orang yang dapat beasiswa. Aku mau lanjut S2, cari yang udah S2, dia bakal ngajari. Tapi, atau mau cari pekerjaan, aku sekarang junior product manager, mau cari senior product manager, gimana caranya? Aku di UI design, aku mau bikin desain, aku ngoding, aku baru bisa pakai Python, gimana cara pakai C Sharp, apa segala macam itulah. Teman-teman harus bisa dua-duanya. Nggak boleh salah satu doang. Nggak boleh menti minta terus, tapi harus menti kasih value exchange. Biar sustain lama gitu ya. Itu yang aku alami mungkin setahun setengah ini, itu it works gitu ya. Lalu, ketika mentorship berjalan, itu nggak gampang. Sumpah itu pasti nggak gampang. Teman-teman ketika sebel sama temennya, kadang pengen cabut, kadang marah banget. Kenapa sih orang gini gitu ya? Mungkin teman-teman punya pikiran gitu. Kenapa orang nggak sesuai ekspektasiku? Aku kan ekspeknya apa? Kenapa enggak? Itu pasti situasi yang nggak gampang. Belajar itu sulit banget. Waktu, tenaga, apa segala macam, pikiran pasti capek. Cuman tiga key message yang mau aku coba sampaikan adalah teman-teman harus terus belajar. Maksudnya terus belajar gimana? Contohnya teman-teman apa ya? Di area, aku bisa kasih contoh mungkin di area human resource gitu ya, di area HR. Di area HR itu kan mungkin satu area adalah rekrutmen. Ketika kandidat masuk, ketika teman-teman masuk ke perusahaan, stepnya kan masih banyak. Nanti pengembangan, dapat mentor, apa segala di dalamnya, dapat tugas, dan lain-lain, KPI, gimana, itu kan panjang ya. Itu hopefully teman-teman terus belajar di area itu yang memang teman-teman sukai. Suka desain, yang awalnya cuma bisa editing video dikit-dikit, coba gimana dinaikin editing skills-nya. Jadi biar pad-nya nyambung gitu. Biar lebih kebayang lagi, 1-10 skills yang teman-teman kuasai, anything skills-nya, itu coba ketika di 1-2, teman-teman karena masih junior, aku juga termasuk itu ya, mungkin 1-2 baru di sana. Gimana caranya teman-teman upscaling gitu ya, skill-nya ditambahin dari 1-2 bisa ke 2-6. Nah, itu harus terus belajar. Kenapa gitu? Karena mentor kita juga akan tumbuh. Kalau kita nggak tumbuh, kita nggak akan bisa saling value exchange tadi gitu ya. Lalu, ketika dikasih tantangan atau kesempatan, teman-teman ambil kesempatannya. Meskipun nggak bisa, coba cari orang yang mau nyemplungin. Cemplungin. Bodo amat, dia gagal, nabrak, bangun lagi. Gagal, nabrak, bangun lagi gitu. Harus berani ambil kesempatan dan berani gagal di sana. Tapi jangan mengulang hal salah yang sama gitu ya. Artinya growth. Oke, aku gagal di sini, naik lagi. Level gagalnya naik, jangan mengulang hal yang sama juga. Tapi gagal boleh, tapi gagalnya harus beda sama sebelumnya gitu ya. Jadi ketika ada kesempatan silahkan diambil. Sama yang ketiga, ini yang paling sulit sih mungkin.
harus sabar dan nurut dulu. Kadang kita sok-sokan ngide, sok-sokan pede, tapi mungkin mentor kita lebih berpengalaman apa segala macam gitu ya. Itu kita harus sabar, nurut dulu sama apa yang mereka katakan. Endingnya akan tahu kok kenapa dia nyuruh ini, kenapa dia nyuruh itu gitu ya. Itu yang tadi aku mention, tapi nggak bisa di-share di sini. Pesennya Mas Razi itu awalnya aku kontra banget sama dia. Kenapa nyuruh ini gitu? Nggak mau aku ini gitu. Tapi akhirnya setelah sabar 6-9 bulan, oh tahu ternyata dia nyuruh ini karena A, B, C, D, E gitu ya. Jadi itu 3 poin ketika teman-teman mencari mentor dalam hal apapun, dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan, dalam hal kuliah. Harus value exchange kedua belah pihak, kedua orang. Sama ketika itu berjalan mentorship-nya, terus belajar, naikin skills-nya. Kalau ada kesempatan, ambil kesempatan meskipun nggak bisa, nggak apa-apa. Bilang ke mentornya, Mas aku mau coba, Mbak aku mau coba, tapi ini aku nggak tahu juga. Jadi tolong dibimbing, itu akan cepat banget belajarnya. Sama yang ketiga adalah sabar dan nurut dulu aja. Nanti insya Allah bakal baik gitu ya, samina watona sama guru gitu. Tapi nggak harus samina watonya semuanya dipikir gitu ya, worst case-nya apa gitu. Sama mungkin pesan terakhir di sini adalah teman-teman ketika dikasih feedback jangan diambil hati, diterima feedbacknya dan dengerin pendapat orang. Jangan kaku-kaku banget, nggak boleh fixed mindset, harus growth mindset. Mungkin aku udah terlalu banyak ngoceh di sini ya. Aku coba next slide. Oke, ini mungkin kalau teman-teman ada yang dengerin Pak Gita Wirjawan gitu ya, beliau selalu mention anak-anak Gen Z kayak kita itu rata-rata nggak connect tuh sama historical gitu ya, nggak connect sama milenial sebelumnya gitu, nggak connect sama boomer-boomernya sebelumnya gitu. Coba teman-teman connect sama mereka, itu lebih enak belajarnya daripada kita sama peers-nya sendiri, sama teman seangkatan, sama kakak tingkat, mungkin terlalu pendek. Tapi coba agak naik, 3, 4, 5 tahun, mungkin aku sama Teh Hilda, gap-nya 10 tahun. Aku sama Mas Razi, gap-nya 20 tahun secara usia. Jadi itu aku ketemu sama milenial, ibu-ibu, kalian tahu ibu-ibu kan gimana orangnya. Nah, seperti itu. Ada boomer 40 tahun ke atas, itu gimana juga kalian harus bisa handle sama orang-orang seperti itu ya. Jadi kita harus connect sama mereka Gen Z. Itu akan memudahkan kita akan ngebantu mereka akan ngebantu kita. Again, itu value exchange harus bagus. Dan kalau bisa, nggak cuma di dalam pekerjaan, di luar pekerjaan juga harus bisa gitu ya. Di keluarga, maksudnya nggak cuma baik di pekerjaan, tapi di luar pekerjaan harus baik juga sama dia, harus respect, ngebantu di luar pekerjaan, apa segala macam, itu akan enak banget. Lalu, oke, aku mau minta waktu sebentar, 30 detik untuk aku mau charge handphone aku, karena aku pakai tethering, jadi biar nggak mati. Sebentar ya teman-teman, 30 detik. Wait a minute. Yap. Oke, balik lagi. Mungkin sorry kalau aku agak banyak ngomong ya, tapi semoga yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipakai ke teman-teman. Kalau ada yang pengen ditanyakan, bisa di chat box atau nanti kita bisa ngobrol di belakang gitu ya. Hopefully bisa bermanfaat ke teman-teman gitu. Dan reminder buat aku sendiri, nggak cuma ngomong tapi mempraktekkan gitu ya. Ini mungkin harusnya ini adalah slide agak-agak akhir sebelum selesai. Oke, betul. Ini slide terakhir sebelum selesai. Biar tadi value exchange-nya atau partnership-nya sama teman-teman itu berhasil gitu ya, dan tahan lama, sustain setahun lebih gitu adalah teman-teman meskipun junior, meskipun anak muda, ngomong sama yang lebih senior gitu, itu nggak apa-apa. Teman-teman boleh ketika diskusi sesuatu, boleh lempar pendapatnya. Tapi ya di sini lempar pendapat, jangan tutup pintunya. Teman-teman dengerin juga pendapat orang lain gimana. Kadang pendapat itu akan memperkuat pendapat kita, atau kadang pendapat itu mematikan pendapat kita yang memang mungkin kurang baik. Gitu ya. Jadi boleh banget ngelempar ide, lalu dengerin. Kalau udah itu berdebat panjang di sana, ada keputusan, laksanakan keputusannya. Meskipun keputusan itu nggak sesuai sama pendapat kita, harus gentleman dilakukan gitu ya keputusannya. Contohnya kemarin ada isu bukan isu, kejadian di Jakarta,
udaranya jelek banget gitu ya, udaranya jelek banget. Akhirnya orang-orang pro kontra gitu. Satu kubu pengen WFH, satu kubu pengen dimatiin PLTA-nya ya, pembangkit listrik tenaga aku nggak tahu pembangkit listrik tenaga batu bara gitu lah, pokoknya yang cukup banyak gitu. Itu kan ada dua pendapat berbeda gitu ya. Ada yang mau dimatiin, ada yang mau enggak, ada yang mau WFH, ada yang mau enggak gitu. Ada yang bilang ini karena kendaraan bermotor, ada yang bilang karena pabrik gitu. Kan macam-macam pendapat tuh. Tapi akhirnya at the end of the day siapa yang ngambil keputusan? Pemerintah gitu kan. Ketika keputusan itu dijalankan ya kita nggak mau nggak mau harus samina watona sama keputusan. Tapi boleh mengkritik, boleh ngelempar lagi apa segala macam. Tapi that's the idea. Contoh teman-teman punya pendapat, dilempar pendapatnya, dengerin juga pendapat orang lain. Lalu ketika keputusan itu dijalankan, sepakat. Contoh lebih simpelnya adalah teman-teman berdua atau berempat sama teman segengnya gitu ya, se-circle-nya, mau makan siang. Satu minta nasi goreng, satu minta soto, satu lagi minta nasi goreng, satu lagi minta bakwan atau mie ayam gitu ya. Eh, empat orang ini kan punya pendapat berbeda. Pasti mereka akan bertengkar. Aku nggak mau soto panas-panas siang-siang. Nasi goreng apalagi, aku maunya mie ayam gitu. Ya apalagi. Oke, itu contoh doang gitu ya teman-teman. Tapi ketika diskusi, oke, akhirnya aku maunya mie ayam. Yang dibeli mie ayam sama es teh gitu ya, contohnya. Akhirnya itu diputuskan gitu kan. Mau nggak mau, empat anak itu harus ngikutin dong. Nggak mau dong dia dua ke mie ayam, dua ke nasi goreng, satu ke nasi goreng itu nggak lucu kan. Keempat-empatnya satu circle harus satu yang sama. Jadi itu contoh paling sederhana ketika teman-teman kerja tim, jangan iya doang, coba respect pendapat orang lain, lempar pendapatmu, lalu ketika udah di-decide jalankan gitu ya. Semoga aku nggak terlalu banyak ngobrol. Ini adalah sebelum reply, ini aku mau nge-share, harusnya nggak otomatis ya. Oke, ini aku mau nge-share ke teman-teman. What is this? Tadi kan awal tentang conditional gitu ya. Gimana kondisinya? Ini aku mau nge-share tentang salah satu portfolio eventnya yang dibikin sama Instadoc. Kebetulan kemarin ketika di event ini udah lama banget, setahun yang lalu, itu adalah aku jadi project manajernya, dapat kesempatan di sana, amanah sama tim, bukan pekerjaan sendiri, bahkan bukan pekerjaanku, pekerjaan semua anak-anak Instadoc, semua tim yang terlibat. Aku mau showing ke teman-teman sedikit videonya gitu ya, biar teman-teman kebayang Instadoc tuh ngapain gitu. Lalu setelah ini aku udah selesai ngocehnya, semoga ngocehnya nggak terlalu banyak. Ini adalah akan masuk ke video dan nanti Q&A session. Aku akan kembalikan ke Kak Natalia. Nanti akan ada Q&A session di sana. Teman-teman boleh type in di chat box kalau mau tanya. Boleh juga kalau mau raise hand. Aku sangat terbuka. Kalau nanti waktunya di sini nggak cukup, kita bisa connect di luar gimana pun gitu ya, email apa segala macam gitulah. Tapi sebelum ke sini karena di sini video dan langsung Q&A, aku mau sama dulu ke teman-teman bahwa uh, tadi kan ceritanya adalah judul sesi ini adalah masih muda punya usaha, gimana caranya? Semoga menjawab ya, semoga kejawab teman-teman gimana caranya tuh kejawab. Oke, what is this? Sebentar, kamu harusnya kayak gini. Oke, wait a minute, tolong. Oke, nggak bisa. Oke, yang dia. Caranya adalah, oke aku ulangi ya, karena tadi kepotong. Judul sesi ini adalah masih muda punya usaha, insya Allah bener punya usaha. Lalu gimana caranya? Cuman dua, follow other people, ikut bikin bisnis bareng yang udah pernah, yang udah pengalaman, cari tahu skills-nya, mau nggak mau harus belajar dulu dan lain-lain. Atau kalau nggak, langsung mau nyemplung, sok bikin punya sendiri. Aku dulu sempat servis komputer, aku dulu sempat jualan makanan di sekolah, di SMK gitu ya, nggak laku segala macam karena emang aku paling nggak bisa jualan. Tapi silakan dicoba. Dengan mencoba itu teman-teman akan tahu end to end proses bisnisnya. Itu sama, mau bisnisnya kecil, gede, besar, prinsip bisnisnya sama, mindsetnya sama. Tapi itu yang bisa teman-teman. Jadi follow other people atau create your own. Jadi ini aku kasih contoh, kalau aku bikin sendiri, gimana plus minusnya, apa kekurangannya, hasil bisnisnya gimana. Kalau aku ikut orang, hasilnya gimana, lebih gampang, lebih enak, apa segala macam. Next-nya, mungkin aku akan bisnis sendiri, on progress sama temen, include di Instadoc juga, partner aku juga sekarang, tapi another level gitu ya. Jadi, bisnis sendiri bisa sulit banget jujur. Kecuali teman-teman udah pengalaman, modalnya banyak, itu akan lebih enak. Tapi kalau
modalnya dikit, belum punya pengalaman banyak, running bisnis itu agak kewalahan. Cari mentor wajib gitu ya. Sama yang kedua, kalau yang satu lebih sulit, sok ikut orang lain dulu, belajar di sana gitu. Sama yang ketiga, once teman-teman udah coba sendiri, udah ikut orang lain, saatnya teman-teman mulai sendiri. Nggak apa-apa, gagal, repeat lagi aja gitu. Nggak ada salahnya. Oke, ini masuk ke video dan semoga bermanfaat ke teman-teman. Ini videonya 9 menit. Aku nggak akan play 9 menit, tenang aja. Aku cukup mungkin play 1 menit setengah apa something like that. Nanti baru kita ngobrol lagi Q&A. Boleh di chat box, boleh di raise hand. Oke, kita dengerin bentar aja, nggak lama-lama. Suaranya masuk nggak ya, Natalia ya? Belum, Bang. Kalau sekarang masuk nggak ya? Belum juga. Oh oke, sebentar aku pause dulu. Jadi kalau nggak bisa tolong just one dibantu ya. Tapi let me try share sound, harusnya di sini muncul. Gimana caranya aku bisa slideshow sebentar. Slideshow, lalu aku mulai play. Bismillah. Masuk nggak ya Natalia suara Ya udah videonya? masuk. Oke. Siap, oke. 1 menit aja, nggak lama-lama. Insya Allah ini akan jadi langkah awal untuk buka peluang kalian ke hal-hal yang lebih besar lainnya. Oke, ini udah aku skip ya. Itu sesi, tapi nggak bakal dengar sih, udah skip aja. Tapi yang ternyata tuh orang-orang hebat semua gitu. Masa depan kita is in your hand. Halo, aku Aisyah. Sekarang Kita dapatkan banyak hal-hal menarik dan juga ilmu-ilmu serta Oke, aku mau stop di sini dan kita Q&A gitu ya. Tapi sebelum masuk ke Q&A, mungkin teman-teman tanya, ini anak tujuannya ngapain nge-share video ini, pamer kah, apakah enggak? Aku mau coba, mungkin ada pamernya dikit, manusiawi, tapi yang aku pengen share ke teman-teman adalah Instadoc, itu adalah mostly kayak aku anak dari daerah, anak dari Klaten. Kemudian semuanya tadi aku mention yang awal-awal tuh nggak ada, sekarang mungkin lebih banyak dari Bandung sama Jakarta, tapi dulu nggak gitu. Dulu dari Klaten, dari Gresik, tahu Gresik kan sampingnya Surabaya, dari Surabaya, dari Semarang, bukan Semarang, tapi Salatiga, dari Salatiga, lalu dari mana lagi? Dari Bandung yang daerah-daerah pegunungan, Bandung Coret, Kabupaten Bandung gitu ya, bukan yang Bandung kotanya. Jadi kita anak-anak daerah, kita nggak sekeren itu mungkin di Jakarta apa segala macam gitu, tapi ternyata ketika dikasih kesempatan itu tadi event teman-teman lihat kan, itu cuma dibikin 2 minggu, literally 2 minggu, dari nggak ada namanya, nggak ada nama eventnya, lalu nggak ada logonya, segala macam, backdrop animasi di screen belakangnya segala macam, lanjut panitia segala macam itu dibikin selama 2 minggu. Tapi habis itu diinfo semua anak-anak Instadoc karena memang kerja kayak Roro Jonggrang gitu kan. Tapi itu learning bahwa ternyata anak daerah bisa juga bersaing dan nge-handle event yang dihadiri sama Pak Wisnu Tama, Raffi Ahmad, Ustadz Hanan Ataki, lalu banyak lagi komedian tadi ada komedian gitu ya, macam-macam.
bisa juga kita dari anak daerah untuk fight, mencari mimpi kita untuk bisa bertarung di ibu kota gitu ya, bertarung dalam tanda kutip untuk dalam kebaikan, nggak mau menang-menangan gitu, nggak gitu konsepnya. Tapi that's the idea yang mau disampaikan dari video itu. Anak daerah juga bisa, bukan mau fight sama anak bukan daerah, tapi tujuannya adalah kalau kita berusaha benar-benar, insya Allah pasti ada jalan gitu. Mungkin sesinya itu aja ya, apa namanya dari aku kembalikan ke Natalia. Kalau ada pertanyaan dipersilakan teman-teman gitu. Oke, Bang. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bang Nanda Jabar yang telah memberi banyak informasi yang sangat menarik dan juga informatif. Sebelum kita berlanjut ke cara selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada narasumber kita yang luar biasa. Keren banget nih pemaparan dari Bang Nanda. Bagi teman-teman yang ingin punya usaha sendiri, bisa banget nih belajar dan nerapin hal-hal yang udah dipaparin Bang Nanda tadi ya teman-teman. Baik, kita berlanjut ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab telah dibuka, dipersilakan untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Terima kasih. Atau boleh juga raise hand ya teman-teman. Oke, silakan kalau teman-teman yang ada mau bertanya, dipersilakan ya. Raise hand aja daripada ngechat lama kan. Coba raise hand. Any questions, please? Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan, Natalia ya. Ada nih Kak, ada nih Bang. Oke, boleh. Oke. Pemaparan materi sangat keren. Izin bertanya, saya sudah beberapa kali membuka bisnis, namun dari banyak kendala, satu yang penting ketidakkonsistenan dan bagaimana cara membangun konsisten dari diri sendiri untuk bisnis tersebut bisa berkembang maju. Terima kasih. Ini dari Yap, Kak Rini Kartika. Makasih Kak pertanyaannya. Oke, kembali ke Bang Nanda. boleh. Boleh, aku coba jawab ya, Rini Kartika. Jadi, kalau kita mulai bisnis lalu nggak konsisten adalah bisa jadi asumsinya tuh itu bisnis yang dijalankan bukan hal yang disukai. Jadi mungkin teman-teman ngelihat tren apa yang baru naik, lalu hatinya sebenarnya nggak ke sana. Maka mungkin sebulan, 2 bulan semangat, habis itu nggak ada buah bisnisnya, lalu teman-teman akan mundur gitu ya, nggak jalan lagi gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Maka saran pertama adalah ketika di awal gini, untuk mulai bisnis, coba yang disukai. Teman-teman coba cek ke diri sendiri, teman-teman suka apa gitu ya. Maksudnya suka apa, bisa jadi karena makanannya kah, pakaiannya kah, teman-teman coba cari tahu di sana, atau yang berbau teknologi, atau yang berbau sosial, nanganin sampah, apa segala macam gitu ya, energi terbarukan, macam-macam. Teman-teman coba cek 5 tahun terakhir sukanya apa, 3 bulan terakhir sukanya apa, coba masuknya dari sana. Lalu yang kedua, biar teman-teman konsisten, jangan sendiri. Karena kalau sendiri emang gitu konsepnya, bro. Kalau teman-teman sendiri pasti akan capek. Maka saran tadi, kalau nggak 2 orang, 3 orang. Paling enak 3 orang. Tapi yang dominan 2 aja, gitu. Yang satu untuk apa ya, nasihat segala macam gitu. Gitu. Jadi asumsi aku adalah untuk Rini Kartika, maka bisa jadi yang dilakukan itu tidak disukai, maka sarannya adalah rekomendasinya teman-teman mulai dengan yang disukai. Kebayang ya, yang disukai apa, coba masuk dari sana, lihat bisnisnya. Sebenarnya di bisnis itu nggak ada produk yang nggak laku jual. Teman-teman suka apa, bikin produk apa, pasti bisa dijual. Kalaupun nggak ada marketnya, teman-teman bisa bikin marketnya. Cuman ketika bikin market, another cost gitu-gitu. Tapi basically anything bisa dijual, gitu ya. Lalu yang kedua adalah saran pertama sesuai dengan yang teman-teman sukai. Yang kedua adalah teman-teman bisa
pakai dengan jangan sendiri bisnisnya, berdua atau bertiga. Hopefully 2 poin itu cukup menjawab Rini Kartika. Next step-nya bisa lebih enak gitu ya. Sama mungkin kalau masih mahasiswa, coba teman-teman bisa mulai kecil-kecilan atau mungkin cari pengalaman dulu. Once agak settle dikit, agak pede dikit, ketemu partner yang enak, itu baru mulai. Karena mencari partner is another story, is another lesson. Itu sulit banget juga mencari partner yang saling support itu nggak gampang dan butuh waktu. Jadi sinambi nunggu waktu itu, teman-teman bisa explore dulu tadi yang disukai apa, lalu once ketemu cocok di jalan gitu. Gitu. Semoga membantu ya. Silakan Natalia. Oke, gimana nih Kak Rini? Udah bisa menjawab nih pertanyaan? Oke, benar banget. Jawaban sangat membantu. Terima kasih Bang Nanda. Oke. Bagi teman-teman yang pengen bertanya lagi bisa raise hand ya teman-teman. Siap, itu ada Mas Akmal ya, Natalia. Silakan. Raise hand. Oke, Bang Akmaludin bisa unmute di apa pertanyaannya yang mau diberikan ke Bang. Ya, oke. Halo, selamat malam, Kak Nanda. Halo, malam Mas Suara Akmal saya ya. terdengar jelas. Jelas banget Mas Akmal, silakan. Maaf, saya lagi di tempat umum, lagi di bandara soalnya, tapi sambil nyimak. Siap. Walaupun Ya, nggak mulainya apa-apa. tadi saya nyimaknya dari pilihan kita mau join sama orang atau kita bikin milik kita Sendiri. sendiri untuk Siap. bisnis tadi. Cuma saya ingin Siap. menanyakan mengenai how to choose a mentor. Oke. Bagaimana kita memilih mentor yang Yep. kiranya itu mentor yang cocok untuk kita. Yep. Bagaimana kriteria atau bagaimana cara memilihnya kalau menurut pengalaman Yep. Mas Tanda? Untuk Siap. pertanyaan itu saja dulu, terima kasih. Paham. Siap. Terima kasih Mas Akmal ya pertanyaannya. Ini aku again akan share dari pengalaman aku untuk milih mentor itu gimana biar sesuai. Satu, teman-teman harus kenali diri sendiri dulu ya. Jadi teman-teman harus tahu diri sendiri dulu. Teman-teman balik ke topik tadi, pertanyaan Rini Kartika ya. Teman-teman harus tahu sukanya di mana, teman-teman strength-nya di mana. Kalau belum punya strength, sok belajar dulu. Setelah punya strength, nanti teman-teman akan kebayang, oh aku ternyata weakness-nya di mana. Kebayang ya, aku sukanya apa, cari tahu strength-nya di mana, aku weakness-nya di mana. Itu ntar muncul, oh ternyata aku tuh mentorship bisa di 2 area. Bisa di area yang teman-teman kuat atau lemah. Jadi kalau teman-teman lemah di sana, mentorship sama orang itu biar dapat big picture-nya. Tapi kalau teman-teman yang di area strength, mau fokus ke bawah, technical skills itu contohnya ya, itu teman-teman bisa cari mentor yang sesuai goals-nya teman-teman. Dengan mengetahui 3 poin tadi, suka di mana, strength di mana, lalu weakness-nya di mana, teman-teman akan kebayang pasti. Oke, aku tuh kurangnya di sini. Aku kasih contoh deh. Aku itu strength di product, strength di operation, orangnya task oriented gitu ya. Dulu people oriented-nya aku kurang banget. Akhirnya aku ketemu sama Mbak Hilda tadi. Mbak Hilda ini people oriented banget. Maka akan melengkapi aku kan, melengkapi kekuranganku. Itu case aku sama Mbak Hilda. Another case, aku sama Mas Razi, Mas Razi itu background-nya product dan marketing gitu. Aku nggak di marketing, tapi secara bisnis side-nya dia, cara dia ngomong, cara dia public speaking, komunikasi, aku mau belajar banyak dari dia. Itu dari strength-nya. Jadi aku punya strength, dia punya strength, dan aku belajar ke dia. Atau another case lagi adalah aku cukup mungkin itu deh aku lupa tadi mau apa, tapi gitu Mas Akmal ya, coba kenali diri sendiri, kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, lalu tentukan aku tuh mau belajar apa. Once nemu belajar apa, teman-teman tinggal cari mungkin di LinkedIn atau di Google, di search apa segala macam, orang-orang yang teman-teman kira aku mau belajar ini dan dia bisa gitu ya. Whatever it is, itu macam-macam. Mau di kecil, besar, apa segala macam, cari gitu. Aku mau belajar ini, siapa yang bisa? Cari. Coba di reach DM, message, tapi dengan cara yang baik, nanti itu another story, gitu, another topic.
coba reach dia, mau nggak? Terus tadi, ingat kan, mentorship itu nggak satu arah, harus dua arah. Dari Mas Akmal harus punya strength yang di-deliver ke dia, lalu si mentor itu juga harus punya strength yang di-deliver ke Mas Akmal. Jadi harus dua-duanya. Kalau satu arah doang, orang pasti nggak akan mau. Mungkin mau sekali dua kali, tapi habis itu selesai. Nggak berlanjut gitu proses mentorship-nya. Harus value exchange gitu ya. Sama yang ketiga, aku lupa poinnya. Yang ketiga adalah terkait personality. Teman-teman bisa jadi cocok secara kebutuhannya, teman-teman butuh belajar apa, orangnya ada, orangnya mau bantu, tapi ternyata secara personality itu nggak cocok sama teman-teman. Nah, itu mungkin kalau sifatnya short term doang, mau 2-3 kali pertemuan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sifatnya teman-teman mau build mungkin relationship yang tahunan, nah itu harus dicek juga kecocokan personality-nya. Kalau ternyata berdua nggak cocok, coba cari orang ketiga yang bisa jadi melengkapi kecocokan ini gitu. Gitu sih. Jadi kelemahan, kekuatan, tentukan goals-nya, cari orangnya. Sama yang kelima adalah personality-nya gitu. Kalau nggak cocok, coba lebih dewasa dicocokin apa segala macam. Gitu sih Mas Akmal ya. Semoga ngebantu gitu. Terima kasih. Oke. Oke, kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi, bisa raise hand ya teman-teman. Silakan kalau ada yang mau tanya, mungkin satu lagi dan we close the session. Gitu ya. Mau di chat boleh, mau resen boleh. Tapi kalau nggak ada, let's close. Gitu. Ada nih dari Kak Mutia. Boleh. Aku lulus kuliah dan pernah kerja, tapi beberapa alasan sampai sekarang masih stay di rumah dan di daerah. Meskipun di daerah, aku aktif di sosial, Kak, sampai gak kerasa buat bikin project sendiri-sendiri ke depannya. Langkah yang bisa saya lakukan sekarang, apa, Kak? Bagaimana? Terima kasih, Oke, Kak Mutia. siap. Kali aku izin baca sekali lagi ya, aku belum kebayang pertanyaannya. Jadi tadi Mutia bertanya udah lulus kuliah, pernah kerja, tapi sampai sekarang masih di rumah di daerah. Oke, sebenarnya aku aktif di sosial Kak. Oke, sampai nggak kerasa buat mikir project di sendiri ke depannya. Eh, ini karena perempuan, karena at the end of the day perempuan kan bakal dinafkahi gitu ya sama calon suaminya apa segala macam. Sebenarnya aku nge-support untuk nggak apa-apa, mungkin let's say nggak kerja atau mungkin kerja kecil-kecilan, tapi untuk Mutia, mungkin aku juga belum bisa jawab ya, atau mungkin kalau coba difikirkan, sampai nggak kerasa buat mikir project diri sendiri. Eh, Mungkin kebanyakan bantu sosial, tapi mungkin akhirnya sama diri sendiri nggak aware, nggak tahu mau kemana gitu ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu, aku ngalami hal serupa gitu ya. Tadi kan aku mention, follow people dulu. Kebayang nggak ya? Akhirnya selama 6-9 bulan aku cuma follow people. Aku ngikut aja apa kata mentor-mentor aku nurut gitu. Sampai akhirnya aku bingung sendiri, aku tuh harus ngapain. Itu dan itu nggak gampang untuk menemukan aku harus ngapain. Bahkan aku butuh waktu 3-4 bulan untuk nemuin, oh ternyata ini yang aku inginkan. Caranya yang bisa dilakukan adalah coba Mutia cari teman atau kalau punya teman ngobrol sama teman itu. Lalu sharing ke orang itu, ke teman yang Mutia percayai sharing. Aku tuh sebenarnya pengen 1, 2, 3, aku nggak tahu gimana cara mencapainya, tapi aku pengen ini terjadi. Itu yang aku lakuin beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu kayak gitu. Aku nggak tahu mau kenapa, tapi si Mbak Hilda itu ke aku, kamu tuh pengennya apa, lalala gitu ya, panjang pokoknya itu ceritanya. Tapi idenya adalah teman-teman coba share apa yang teman-teman pengenin, meskipun sosial tadi nggak apa-apa. Cerita sama orang, Mas, Mbak, aku tuh atau temanku, halo Nisa gitu, namanya Nisa. Halo, karena tadi Mutia gitu ya. Halo Nisa, aku mau cerita, aku tuh pengennya ini. Tapi aku literally nggak tahu harus gimana. Nggak apa-apa, share aja dulu gitu. Mungkin di pertemuan pertama, ngobrol pertama, ngopi-ngopi gitu, nggak ada jawaban. Tapi orang akan tahu ternyata Mutia tuh sukanya ini, itu pengennya ini. Tapi kalau dipendam sendiri, nggak akan kemana-mana kayaknya si impian tadi gitu, atau keinginannya. Tapi coba di-share ke teman-teman yang sering ngobrol,
yang nyambung juga diajak ngobrol, karena mungkin nggak semuanya nyambung diajak ngobrol gitu kan. Lo ngasih feedback. Nah itu asumsi aku dari yang aku alami kemarin, ketika aku bingung, aku lempar itu nggak cepet, nggak tiba-tiba habis lempar jadi nggak gitu konsepnya. Tapi beberapa minggu, beberapa bulan akhirnya orang paham, oh Nanda tuh pengennya ini, satu lagi orang pengen ini, gimana disatuin, gitu-gitulah. Jadi hopefully itu bisa ngebantu Mutia, dan mohon maaf kalau ternyata nggak ngebantu. Tapi aku sempat ngalamin kayak Mutia, nggak tahu harus ngapain. Yang aku lakuin adalah ngelempar yang aku pengenkan ke orang-orang terdekat aku, kita ngobrol, nggak diobrolin terus, tapi akhirnya lambat lambat hari, lambat minggu, lambat bulan, ketemu ternyata, oh Nanda pengen ini, bisa kok diwujudkan, dan nggak sulit kok. Ini achievable, meskipun harus kerja keras atau segala macam, tapi achievable. Tapi mungkin gitu sih Muti ya, semoga bisa bermanfaat. Tapi kalau enggak, mohon maaf, dan bisa tanya ke yang lebih senior, yang lebih paham daripada aku gitu ya. Gitu Muti ya. Silakan kembali ke Natalia ya. Oke, makasih banget atas jawabannya. Hmm, Ini ada lagi dari Kak Fitria. boleh. Itu sangat keren sih Kakak, menginspirasi banget. Izin bertanya Kak, apa sih Kak rahasia Kakak mengupgrade skill Kakak bisa sampai sekarang ini? Apakah ada rahasia atau metode yang Kakak pakai sekarang ini sebagai generasi muda yang punya usaha? Oke, makasih Kak Fitria. Terima kasih Natalia udah bacain pertanyaannya. Jawabannya aku nggak punya metode khusus ya, dan nggak punya rahasia gitu ya. Eh, Sebenarnya kalau ini pertanyaannya adalah gimana caranya bisa upgrade skills terus gitu ya. Aku nggak tahu, tapi yang pasti adalah ada inner call dalam diri sendiri kalau aku nggak puas gitu ya. Mungkin ini jelek juga, tapi ada inner call gitu. Aku pengen belajar lagi, pengen belajar lagi. Itu kalau dari dalam diri. Jadi, tapi ini semua tadi lewat mengetahui apa yang disukai, apa kelebihan, apa kekurangan. Itu harus tahu dulu, semua teman-teman. Harus aware sama diri sendiri dulu, baru bisa yang lain-lain. Kalau sama diri sendiri sih nggak kenal, itu PR. Selesaiin dulu itu, baru yang lain-lain gitu. Lalu itu ada inner call, sama ada outer call gitu ya. Mungkin aku bekerja jadi aku ada inner call, aku suka tantangan, aku bekerja gitu ya. Ketika bekerja, itu kan ada area yang sudah aku kuasai, ada area yang belum aku kuasai. Makanya tadi aku mention, kalau ada kesempatan ambil. Aku bayangkan, aku orang engineer, aku dulunya ngoding, aku dulunya bikin server, pindah ke produk, akhirnya pindah ke bisnis gitu ya. Dan tahu strength aku di bisnis gimana. Ini itu nggak gampang nemunya juga, dijorok-jorokin sama teteh, sok nyemplung-nyemplung. Akhirnya aku tenggelam, tarik lagi gitu-gitu. Nggak gampang pokoknya ceritanya. Tapi ada inner call, aku suka tantangan, lalu aku dari background tadi, engineering segala macam, aku sekarang ngelit divisi HR. Bahkan udah aku lepas handover, aku ngelit di atasnya lagi gitu ya. Bayangkan, orang engineering ngelit HR, apa yang terjadi? Semua jadi coding gitu kan, nggak gitu konsepnya. Tapi uh, lebih ke ada inner call, ada dorongan dari luar juga di pekerjaan yang oke, ini kayaknya bisa deh, coba nyemplung gitu. Meskipun gagal juga, tapi berarti kayaknya dari ngoceh aku beberapa menit yang mungkin nggak faedah ini, untuk Fitria adalah coba aja apa yang ada di depan mata, lakukan. Ini kamar berantakan nih, kamar berantakan atau rumah berantakan, cucian numpuk gitu. So, beresin itu dulu. Itu harusnya akan nge-trigger hal-hal yang lain. Oh, aku berhasil beresin kamar, aku berhasil beresin cucian, aku berhasil ngepel, apa segala macam gitulah. Yang simpel-simpel, itu asumsi aku, atau beberapa kali ketika sedang malas, itu aku lakukan, akan nge-trigger hal lain yang bisa dilakukan. Terus ntar dengerin video, dengerin podcast, yang masuk apa segala macam. Nggak lama-lama serius juga, tapi hopefully itu berarti pesannya adalah ke Fitria, apa yang di depan mata, kerjakan. Kalau udah habis, cari lagi. Habis, cari lagi. Di depan mata, kerjakan. Gak usah ngide aneh-aneh. Di depan mata aja, kerjakan apa itu. Kamar berantakan, bersihin. Gitu-gitu lah. Hopefully itu bisa dipraktekkan ke hal yang lain. Kayaknya itu doang sih yang aku punya. Nggak ada yang lain. Nggak ada rahasia, nggak ada apa gitu. Gitu. Silahkan, Natalia ya. Oke, makasih untuk jawabannya. Semoga Kak Fitria bisa terbantu ya dari jawaban Bang Nanda. Oke, ini ada Bang Alim yang raise hand. Bang Alim bisa unmute untuk ajuin pertanyaannya. Terima kasih.
Oke, ini sepertinya harus. Oke, silakan, Mas Alim. Suara terdengar, Kak? Terdengar, Mas Alim. Silakan, Mas Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Kak Nanda, tadi Boleh. mengenai tentang value exchange dengan mentor juga kan, Ya, sebenarnya apa sih insight kita sebagai murid yang harus diberikan ke mentor gitu ya? paham. Oke, Paham. itu aja sih Kak. Paham banget, Mas Alif. Ini pertanyaannya singkat, padat, tapi jawabnya pusing ya. Ya. Tadi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita share ke mentor gitu ya. Jadi satu hal yang aku alami, kita punya kelebihan dan kekurangan sama. Mentor kita juga punya. Dia punya kelebihan dan kekurangan gitu. Mustahil semua orang keren. Itu di depan layar doang. Aku gini juga, mungkin kelihatan agak bagus sedikit gitu ya di sini. Sebenarnya aku berantakan juga hidupnya. Jadi semua punya orang kayak gitu. Contohnya apa ya? Aku mau kasih contoh. Takut hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Jadi setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Makanya tadi ketika mentorship kan tahu tujuan ya, tahu tujuannya apa segala macam. Teman-teman udah tahu dulu strength-nya di mana, teman-teman tahu kekurangannya apa. Kalau teman-teman udah tahu mentor, maka pasti akan kebayang juga mentor tuh butuhnya apa. Jadi simple aja. Ini yang coba dipraktekkan ya. Habis mentoring, let's say pertemuan pertama gitu sama seseorang gitu terkait technical skills tertentu atau terkait soft skills tertentu. Coba tanya ke dia atau research gitu, udah punya keluarga belum? Sekarang ngerjain apa? Jadi ada area yang ditanyakan terkait pekerjaan, area yang ditanyakan terkait kehidupan manusia biasa, keluarga lah, lain-lain gitu ya. Coba tanya itu. Setelah tanya dua itu, dia kan cerita. Jadi ketika teman-teman ditanya gitu, pasti akan happy banget. Terus tiba-tiba aku tanya ke Natalia. Natalia sekarang baru sibuk ngapain? Pekerja atau sibuknya ngapain gitu ya? Di kampus ngapain aja? Ikut organisasi apa gitu? Terus di rumah adiknya umur berapa? Adiknya ngapain? Orang tua kerjanya apa gitu? Pasti dia akan bercerita meskipun di awal-awal Natalia kan ngapain sih orang ini random banget dia tanya-tanya gitu kan. Mungkin ada kayak gitu. Tapi Natalia pasti jujur pasti dia akan happy ketika aku tanya gitu. Dia akan cerita yang awalnya mungkin nggak ditanya sama dia akan cerita gitu ya. Nanti teman-teman akan tahu. Terus nanti call to action di akhirnya cukup tanya gini. Natalia, tadi di kampus kayaknya baru ini ya ada banyak tugas atau di organisasinya ada apa gitu. Ada yang bisa aku bantu nggak ya? Ini konteksnya kalau let's say aku mentorship sama orang yang lebih senior gitu. Pasti aku akan tanya dari area tadi, Mas, aku bisa bantu apa ya? Ada yang bisa aku bantu nggak? Ada yang bisa aku mainin nggak gitu di sana? Siapa tahu bisa ngebantu. Cukup dengan pertanyaan itu, si mentor akan super 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 happy. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Mentor akan super super happy ketika ada anak didiknya dalam tanda kutip itu anak didiknya dia tanya sesuatu dan si mentor tahu 100% bakal dikasih. Kecuali anaknya mentornya aneh gitu ya. Dia pasti akan more than happy untuk nge-share ke anaknya, aku punya ini, bisa dibantu nggak? Lewat sana dulu gitu. Nanti akan ada, oh ternyata bisa kerja nih anak. Ntar dilempar. Ini ada klien satu, coba kerjain deh. Bisa nggak? Lu segini doang. 5% doang sih gue gitu. Gitu. Habis itu, oh bisa dia 5%. Kasih lebih gede gitu. Hopefully itu bisa ngebantu Alim ya. Gimana caranya kita bisa ngasih value ke mentor, mau nggak mau harus kenal dulu kan sebelum ngasih value, harus kenal, tahu dia ngapain, pekerjaannya, kehidupannya gimana, lalu call to action dengan, Mas, aku bisa bantu apa ya? Mbak, aku bisa bantu apa ya? Let's say ke dosen, teman-teman kan kuliah, dosen banyak kan, teman-teman pasti sibuk, malas juga kan di kamar, rebahan apa segala macam, sama kok gitu. Habis itu, coba tanya ke dosen, dosen lagi ngerjain apa ya? Aku bisa bantu apa segala macam gitu. Hopefully itu bisa cukup ngebantu ke teman-teman ya, ke Mas Alim dan yang mendengarkan semoga dapat juga dan kalau nggak menjawab mohon maaf gitu Mas Alim, silakan. Oke, makasih Bang Nanda atas jawabannya. Semoga Sama-sama. bisa ini ya membantu jawaban dari Bang Nanda. Oke, di kolom chat ada Kak Lindil yang mau bertanya, mungkin lagi typing ya, kita tunggu aja sebentar. Boleh, silakan. Lindil, sorry kalau salah, Kataria, mau raise hand, mau open mic, atau mau typing, silakan.
Nah ini case ketika ini contoh ya, ketika ada orang yang mau tanya itu aku senang banget untuk nge-share. Meskipun aku belum tentu jawabanku biasanya aneh, jawabanku ngaco, nggak jelas gitu. Tapi ketika aku bisa jawab, pasti aku akan happy banget nge-share. Itu sama kayak mentor. Eh, dia ketika ditanya, pasti akan happy buat menjawab. Sok, Lindy. Nggak tahu, kenapa ini anak nggak mau ngapain ngomong. Dia typing kali ya. Izin Oke. bertanya, Bang. Oh, ternyata Mas. Siap, boleh. Sorry, bro. Gimana, bro? Silakan. Nggak, ini saya ngetik juga lama kali, Bang. Mohon maaf, Ya, Bang ya. boleh. Siap, Izin aman. bertanya, Bang. Saya kan Hmm. baru lulusan dari teknik elektronika, Bang. Oke, Nah, perfect. jadi So, saya mau nanya nih, Bang. Di sisi lain kan saya pengen gitu dapat kerjaan sesuai sama bidang saya. Terus di sisi lain, yep. Karena orang tua sebagai pebisnis, mereka menyarankan kamu aja yang nerusin bisnis ini gitu, bagiannya Paham, gitu, Bang. paham, Jadi kan saya berpikir, oh gimana nih? Saya kan di sisi lain ingin nih untuk kerja di bagian ya seperti engineer atau elektronik. segala macam gitu, Bang. Paham, Tapi di sisi lain orang paham, tua lebih menganjurkan ya berbisnis lah. Mungkin karena orang paham, tua dulu melihat dari potensi saya tuh eh, dalam mengelola bisnis mereka tuh ya kayak maju gitu, Bang. Ya paham. gitulah, lebih mohon maaf lebih kurang gitu, Bang, pertanyaan. Boleh. Aku boleh tanya nggak, Lindil? Panggilannya siapa? Tiara, nggak lucu Li dong. Li Indil. Oh, Lindil. Siap. Mas Lindil. Itu orang tua apa? Bisnisnya apa yang pengen dilanjutin? Kan tadi aku tahu elektronika gitu kebayang. Tapi orang tua Ya, bisnisnya apa? bisnisnya di bagian ini, Mas, dagang kelontong gitulah. Cuman ya Oh, oke. Jadi kayak tos serba gitu ya? ya atau serba. Oke, paham. Ini aku kebayang. Aku mau coba menjawab, semoga bermanfaat. Kalau ternyata jawabanku ngaco, silakan dihilangkan dari memori teman-teman. Eh, adalah tadi kan dia tanya, Mas Lindil sedang lulus kuliah di teknik elektro, lalu dia happy sama pekerjaannya, asumsi aku gitu. Dari ceritanya sih gitu, tapi nggak tahu happy beneran nggak gitu. Bosnya ngaco lah, segala macam, pasti banyak masalah di pekerjaan lah. Tapi asumsi aku, Mas Lindil happy dengan pekerjaan, lalu Mas Lindil sempat cerita, itu toko kelontong ketika dijalankan sama Mas Lindil, itu apa ya, mungkin growth atau meningkat apa segala macam, pelanggannya datang lagi gitu-gitu, atau dapat dapat supplier yang murah segala macam gitu ya. Maka saran aku adalah sebelum ngasih saran ya, aku juga di posisi yang sama. Orang tua aku bisnisnya jualan pupuk. To be honest, agak nggak suka dengan pupuk. Maka aku nggak akan, mungkin bukan aku nggak akan meneruskan itu. Bisa jadi aku akan meneruskan itu, tapi bukan aku yang terjun. Kebayang nggak? Bukan aku yang terjun, tapi mungkin aku akan belajar dulu dari beliau-beliau, dari orang tua. Lalu aku akan coba running mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan gitu ya, maksimal 2 bulan. Lalu akan delegasikan ke orang gitu ya. Tapi itu another teknik untuk mendelegasikan gitu ya. Tapi idenya adalah karena itu orang tua, kita harus respect sama orang tua juga, whatever decision-nya dia orang tua kita, maka kita harus respect sama beliau-beliau. Saran aku adalah Mas Lindil tetap kerja di Sabtu Minggu, asumsinya teknik elektro nggak akan kerja Sabtu Minggu kan. Di Sabtu Minggu coba bantuin orang tua. Tapi aku cukup yakin Mas Lindil Sabtu Minggu capek kerja apa segala macam, pasti pengen istirahat. Tapi coba nggak Sabtu Minggu deh, sisihin setengah hari di hari Sabtu Minggu untuk coba bantuin. Lalu coba Mas Lindil bantu pelan-pelan. Jadi nggak usahanya dilanjutkan, tapi nggak harus Mas Lindil yang melanjutkan, gitu ya. Semoga kebayang. Itu saran aku sih. Kalau aku jadi Mas Lindil, aku akan ngelakuin itu. Tetap bekerja sesuai yang Mas Lindil suka. Si toko kelontong dijalankan, tapi pelan-pelan. Sebenarnya orang tuh cuma pengen kamu nyobain gitu, Mas. Aku sempat kayak gitu, yaudah aku nyobain tapi aku nggak bisa, akhirnya nggak apa-apa kok gitu. Aku belum bisa di level itu dan orang tuh menyadari gitu. Jadi hopefully hopefully ngebantu ya Mas Lindli ya. Semoga sih. Tapi kalau mau masih belum jelas ditanya dikit, kalau aku bisa jawab tanya jawab. Tapi kalau enggak, mohon maaf. Gitu Mas Lindli. Silakan. Oke, Bang Nanda, makasih atas Ya, jawabannya. sama-sama. Semoga jawaban dari Bang Nanda dapat membantu ya. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Siap, kayaknya cukup ya. Siapa? Natalia, silakan. Tapi sebelum ditutup, aku mau ada satu apa ya slide terakhir buat teman-teman yang masih stay sampai di sini.
terima kasih dengerin aku jelas-jelas nggak jelas ngoceh gitu ya. Hopefully ada manfaatnya, terutama buat Natalia juga dari dia on cam. Hopefully banyak yang masuk juga, sadar-sadar nggak sadar. Eh, Terima kasih pertanyaannya, aku happy jawaban pertanyaan teman-teman. Kalau teman-teman mau connect sama aku, bisa kunjungi aja nanjabar.com dan nanti kita bisa connect di sana, di sosial media, segala macam email di sana. Sok silahkan. Eh, Lalu ini closing, literally slide terakhir adalah aku mau share ke teman-teman. Aku dulunya nggak bisa komunikasi, bahkan sampai sekarang dengan orang-orang tertentu aku nggak bisa komunikasi. Maka skill penting di pekerjaan, di kuliah, di bisnis apalagi, itu komunikasi wajib. Komunikasi lewat teks, lewat dokumen, lewat verbal, lewat online gini, lewat langsung, itu another story ternyata. Mungkin aku bisa komunikasi online gini, tapi ketika ketemu langsung agak-agak ngaco gitu aku ya. Jadi komunikasi harus dikuasai buat kita semua. Aku sedang belajar juga di sana. Yang kedua, itu adalah critical thinking. Mungkin critical thinking ini di area aku, karena aku di area ini bekerjanya pakai otak gitu, maka ini agak perlu ditingkatkan gitu untuk aku ya. Buat teman-teman mungkin bisa terkait strategi, bisa kalau di marketing terkait strategi, atau di area tadi ya Mas Lee Indil, di area engineering bukan critical thinking mungkin yang ditingkatkan nomor 2-nya. Bisa jadi tentang technical skills, cara ngopreknya apa segala macam, tapi di dalamnya ada critical thinking. Jadi ini aku miringin, sok disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Jadi tahu komunikasi, marketing lah, apalah, segala macam. Yang ketiga adalah memahami manusia. Teman-teman besok banyak robot, beberapa tahun ke depan banyak robot, semakin banyak chip, macam-macam. Tapi teman-teman lahirkan sama manusia ya. Dari Nabi Adam nggak mungkin nggak manusia. Itu pasti manusia. Lalu sampai sekarang juga manusia. Sampai kiamat manusia. Mustahil manusia habis kan? Kalau manusia habis pasti udah kiamat, gitu kan? Jadi kita udah meninggal gitu. Jadi memahami manusia itu penting banget. Ketika dia ngomong apa, sebenarnya dia pengennya apa, dia ngode apa, kita butuh apa, dia sakit maunya diapain gitu-gitu ya. Jadi terus dia ngomong segala macam, itu harus penting. Memanusiakan manusia itu penting banget. Secara langsung nggak langsung, itu 3 skill penting atau apa ya, pesannya Simbah gitu ya. Kalau aku jadi Simbah besok tua banget gitu, mungkin ini yang mau aku sampaikan. Pinter komunikasi wajib, critical thinking-nya sesuaikan sama technical skill masing-masing, mau belajar apa. Yang ketiga memahami manusia. Karena itu penting banget, komunikasi sama manusia sama technical skills teman-teman. Udah, itu aja. Dari aku mungkin itu. Terima kasih Natalia dan teman-teman udah stay sampai sini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kalau tadi ada hal-hal yang kurang, itu pasti dari aku dan bisa jadi disengaja atau nggak disengaja gitu ya. Jadi tolong dimaafkan. Jadi keluar dari sini kita kosong-kosong. Hopefully ini reminder buat aku sendiri juga yang aku sampaikan. Lalu aku coba mengimplementasikannya lagi. Kalau ternyata ada yang belum diimplementasikan atau kalau udah aku pengen ingatin lagi. Dan semoga buat teman-teman tadi yang aku sampaikan bisa dipraktekkan. Kalau belum dipraktekkan, kalau ada yang salah mau demo ke aku, Mas itu nggak bener, itu boleh. Aku sangat menerima feedback segala macam. Jadi itu aja. Terima kasih sekali lagi. Gitu, Natalia, aku kembalikan. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, dipersilakan kepada seluruh peserta untuk on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke. Satu, slide satu, 2, 3. Oke, slide 2, 1, 2, 3. Oke.